Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إلى آخر الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. Masyarul muslimin jamaah salat subuh rahmakumullah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali aktivitas kita. Untuk kita sempurnakan kembali bagi hari ini setelah kita bangun malam dan qiyamul lail, menjadikan sholat di tengah malam dalam rangka sebagai sunnah tambahan untuk kita semuanya. Kita lanjutkan dengan kultum yang kemarin sudah kita bahas, yaitu birrul walidain. Kemarin sampai pada wa takallam ma'ahu bil-lain dunal ghillah. Ada hak-hak orang tua yang harus kita tunaikan sebagai seorang anak. Maka kita memiliki kewajiban yang harus kita tunaikan kepada orang tua. Di antaranya adalah wa takallam ma'ahu bil-lain dunal ghillah, yaitu ketika berbicara dengan mereka, dengan orang tua, terutama kalau orang tua kandung kita, bicara dengan lemah lembut, dengan bahasa yang halus, dunal ghillah, jangan menunjukkan kekasaran kita. Karena kita sama orang tua itu, mau sesukses apapun kita, sedewasa apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, status sosial kita, bagi orang tua kita tetaplah anak dan akan selamanya anak. Apalagi kok sampai, jangankan kasar, wong kita sedikit menggurui saja sudah tidak sopan, sudah tidak pantas kepada orang tua. Oleh karena itu, ketika berbicara kepada orang tua, lebih-lebih sampaikan wafid lahuma janahadzulli minar rahmah, rendahkanlah lambung kalian itu minar rahmah. Merendahkan lambung kita kepada orang tua tujuannya adalah minar rahmah, karena bagian daripada kasih sayang kita kepada mereka, rasa sayangnya kita kepada mereka. Bukan hanya itu saja, bukan hanya merendahkan lambung saja, kita ini akan selamanya rendah di hadapan orang tua. Begitu terus, karena tadi bahwasanya orang tua ini meskipun kita sudah dewasa, tetap di pikiran orang tua kita adalah seorang anak dan yang memiliki kewajiban berbakti kepada mereka. Wa in ihtajal al-kiswah kasahu in qadara alaihi. Dan apabila mereka membutuhkan pakaian, maka berilah pakaian kepada mereka. Kalau orang tua butuh pakaian, maka nggak usah perlu kita sebagai anak, terlebih kondisi kita, keuangan kita mampu cukup berapa nilai
satu helai kain untuk orang tua kalau mereka butuh, apalagi kok sampai terucap in qadara alai. Tapi kembali kepada si anak apabila dia mampu. Kalau memang keadaannya tidak memungkinkan, orang tua butuh, kita sudah mengupayakan dan belum menemukan jalan keluarnya, ya berarti sini sudah masuk in qadara alai. Berarti tidak ada kemampuan untuk menunaikannya. Ini enggak masalah, enggak berdosa. Wal masyu khalfahu, dan berjalan di belakang mereka. Ini sebenarnya hak-hak anak, tapi lebih kepada masuk bagian daripada adab kepada orang tua. Kita dari dulu diajarkan ketika ketemu orang tua permisi sambil membungkuk. Nah, itu jangan sampai hilang di anak-anak kita, karena sekarang pelajaran akhlak sudah sangat sedikit sekali. Terlebih di sekolahan, sering saya sampaikan di sekolahan, yang sekolahan agama saja sudah jarang, apalagi sekolah-sekolah umum. Bukan tidak percaya dengan sekolah umum, tetapi sekarang itu pelajaran-pelajaran di sekolahan tidak dikuasakan kepada ahlinya, karena rata-rata dengan kurikulum yang sekarang itu pakainya sistem satu guru itu memegang berbagai macam mata pelajaran. Ini perlu diperhatikan. Nggak mungkin saat orang guru menguasai semua mata pelajaran. Maka kitalah sebagai orang tua yang harus mensiasatinya. Bagaimana caranya? Dengan kita masukkan ke TPA, kita masukkan ke les-les, bimbel-bimbel dan lain sebagainya. Kalau toh kita hanya mempercayakan ke sekolah, mohon maaf, jangan terlalu berharap hasilnya akan sesuai dengan yang kita harapkan, karena harus tetap jangan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah begitu saja. Apalagi di luar jam sekolah adalah di luar tanggung jawab pihak sekolahan. Itu pun harus kita awasi sepenuhnya anak-anak kita. Terlebih di pesantren ini luar biasa Pak, yang namanya wafillah majana hadul minar rahmah, ta'zimnya sama guru. Kalau anak-anak akhlak anak kita tuh biasanya anak-anak pesantren itu guru tuh mau lewat masih jauh Pak, si anak sudah menunduk, santri-santrinya sudah menunduk, sudah membungkuk. Gak ada yang berani melihat wajahnya guru, saking ta'zimnya. Karena apa? Karena si murid ini gak sopan ketika dia bertatapan dengan gurunya. Nah ini perlu kita ajarkan kembali kepada anak-anak kita. Jangan sampai akhlak-akhlak yang diajarkan oleh salafus saleh ini hilang, luntur di lingkungan kita. Yang berikutnya, apabila orang tua membutuhkan pakaian dan kita berjalan di belakang orang tua, wal irda lahu bima radiya li nafsi, dan ridho kepada orang tua sebagaimana kita ridho atas diri kita. Ini yang umumnya sejatinya. Orang tua kita saja dulu susah payah, wahnan ala wahnin wa fisaluhum fi amin an ashkur li wa liwalidayk. Dan orang tua ini begitu merawat kita sampai dengan kita dewasa, sampai dengan kita selesai, sampai dengan berumah tangga, tidak pernah mengeluh dengan kehidupan yang kita lakukan dari mulai kecil. Sekarang kita ngerasain sebagai orang tua repotnya luar biasa ngurus anak. Apalagi orang kita zaman dulu tuh rata-rata anaknya banyak, nggak ada keluhan, biasa saja. Dan kebanyakan apalagi di kampung itu bukan orang yang pekerja yang bergaji bulanan, tapi anaknya banyak, alhamdulillah hidup dan cukup. Sekarang kita yang di kota ya hidup cukup, tapi masih banyak ngeluhnya. Beda sekali orang tua sekarang dengan orang tua zaman dulu. Orang tua sekarang itu banyak ngeluhnya ketimbang syukurnya. Lebih banyak mengadukan permasalahannya kepada manusia, sosmed dan lain sebagainya. Beda dengan orang tua zaman dulu, lebih banyak diamnya, tetapi ibadah kepada Allah ini cukup
sehingga doanya sampai, anak-anaknya besar-besar, sehat-sehat, dan nggak ada yang namanya zaman dulu penyakit-penyakit yang berat. Anak-anaknya paling banter itu kalau di kampung saya itu rata-rata paling banter tuh mentok tipes, Pak. Makanya alhamdulillah satu pun nggak ada yang meninggal karena virus ini. Nggak percaya. Gimana mau percaya? Memang kenyataannya nggak ada yang meninggal karena penyakit itu kok. Maskeran juga nggak pernah, cuek aja. Kenapa harus pilih-pilih penyakit ini? Jadi seperti ada kekebalan tubuh tersendiri orang kampung itu. Ya, kita mudah-mudahan bisa bukan hanya kebal saja, tapi mampu mengatasi itu semuanya. Ridho terhadap orang tua sebagaimana kita ridho atas diri kita. Wal ikrahu lahu bima yakrahu li nafsihi. Dan tidak menyukai sesuatu sebagaimana orang tua kita nggak suka. Jadi jangan sampai kita menunjukkan perbedaan yang begitu jauh dengan orang tua kita. Orang tua nggak suka ini, kita tunjukkan bahwa kita suka. Termasuk salah satunya adalah jodoh. Kalau orang tua udah nggak suka, cobalah ditimbang-timbang dulu. Orang tua punya pertimbangan matang. Bukan berarti menentukan jodoh si anak, tetapi karena pengalaman hidupnya yang sudah banyak, maka si anak berhak untuk, apalagi kok sampai si anak memilih sesuatu yang tidak disukai oleh orang tuanya. Nah ini itu berarti sudah keluar daripada haknya. Wal ikrah lahum bima yakrahu li nafsihi. Dan membenci, ya bahasa kasarnya, tapi bukan membenci, lebih kepada tidak menyukai sesuatu yang tidak disukai juga oleh orang tua kita, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Wa du'alahu bil maghfirah kullama da'a li nafsihi. Dan mendoakan ampunan untuk kedua orang tua kita sebagaimana kita pun berdoa untuk diri kita sendiri. Kita kan kalau doa enggak putus-putus sama Allah. Banyak sekali permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak terhitung. Dalam sekali berdoa saja, coba iseng-iseng Pak, kapan-kapan kalau Bapak berdoa hitung berapa permintaan dalam sekali berdoa. Dari mulai alhamdulillah, dari mulai istighfar kan, dari mulai istighfar alhamdulillah sampai ditutup dengan sholawat kembali. Coba berapa permintaan yang Bapak, kalau nanti ada teks doa itu, coba nanti iseng-iseng dihitung berapa permintaan kita dalam sekali berdoa. Paling rata-rata ini kita setiap doa yang untuk orang tua adalah satu, minta diampuni, dibelas kasihi. Tadi di sini disuruh memperlakukan bahwasannya setara, kita mendoakan diri kita mendoakan orang tua kita, kalau bisa jumlahnya sama. Untuk ketika kita minta untuk kita, minta juga untuk orang tua kita, minta kesejahteraan hidup untuk kita, minta juga untuk orang tua kita. Kalau kita rata-rata egois, mintanya untuk diri kita, bahkan untuk orang lain aja kita jarang. Nah, doa untuk diri dan orang lain kan beda tuh. Ketika membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, berarti dia yang minta adalah untuk dirinya sendiri. Kalau mintanya untuk kita semuanya, untuk orang banyak, diri dan orang lain, Rabbi firlana wali walidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Nah, jadi bahasanya berbeda. Terlebih kalau kita berdoa untuk orang banyak, jangan pakai redaksi yang untuk diri kita sendiri. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kurang lebihnya itu 10 poin yang dilanjutkan sama yang kemarin, yaitu hak orang tua yang harus ditunaikan kepada anak. Satu tambahan, an Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik ini sahabat yang sangat populer Pak. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Anas bin Malik ini usianya kurang lebih 10 tahun. Dan 10 tahun juga Rasulullah di kota Madinah. Jadi kebersamaan Anas bin Malik dengan Rasulullah itu selama 10 tahun. Tapi kalau tidak salah beliau itu mampu meriwayatkan hadis sebanyak 2.200
2200-an kalau nggak salah. 10 tahun mampu meriwayatkan hadis sebanyak itu, Pak. Sekitar 2220-an. 10 tahun. Sekarang kita 10 tahun bisa apa, Pak? Monggok 10 tahun aja belum ada jaminan pulang jadi kiai, jadi ustaz, itu belum ada jaminan. Sahabat Anas bin Malik usia 10 tahun sama beliau, 10 tahun, ketika usia 10 tahun ketemu ibunya itu ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, ibunya itu nyerahin, Pak. Ya Rasul, saya istrinya Pak Malik. Ya kalau di sini biasa dipanggil Bu Malik gitu. Ini anak saya Anas. Anas, saya serahkan kepada engkau ya Rasulullah. Terserahlah mau diapain, istilahnya itu begitu. Kalau zaman dulu makanya diikuti tuh Pak oleh pesantren-pesantren salaf zaman dulu, Pak. Itu kalau nyerahin anaknya diserahkan sepenuhnya. Pak Kiai, Pak Ustadz, ini anak saya. Silahkan tolong diajarkan. Nanti kalau dia salah terserah, mau dipukul, mau diapa, itu urusan Bapak, urusan Pak Kiai, urusan Pak Ustadz. Itu bukan urusan saya lagi, kan udah saya serahkan. Kita begitu, Pak, harusnya menyerahkan totalitas sebagai sang guru. Itu begitu. Makanya rata-rata pulang jadi orang, Pak. Artinya pulang membawa hasil. Menyerahkan sepenuhnya. Jangan dimanja, jangan dikit-dikit lapor. Sekarang anak-anak dikit-dikit lapor, gurunya dilaporin sampai di penjara lah. Gak bakal lah model begini, orang tua yang begini anaknya bakal jadi orang, jamin. Zaman dulu itu ketika masa-masanya kalau nggak salah itu Syekh Abdul Qadir Jailani punya santri satu, salah satu ya. Ini orang tuanya tajir, Pak, tajir melintir, Pak. Nitip sama beliau, Syekh nitip anak saya. Tapi suatu ketika beliau itu dapat informasi entah menjumpai sendiri Syekh Abdul Qadir ini makan di atas meja makan, makanannya enak-enak, Pak. Lengkap, menu lengkap. Sedangkan anaknya makan di bawah. Syekh Abdul Qadir Jailani makan, salah satunya menunya adalah ayam goreng, enak. Nah ini si anak cuman makan biasa, nasi biasa, lauknya biasa, jauh dari yang biasa dia hidup di rumahnya. Ini mungkin gambaran untuk saat-saat sekarang ini seperti kita. Kalau di rumah anak makannya enak, giliran nanti di pondok makannya nggak enak, kita protes. Tidurnya nggak dikasih rumput, kita protes. Orang tua protes, Syekh, mohon maaf sebelumnya. Kenapa bisa anak saya kok makannya modelnya begini? Butuh berapa biaya agar anak saya makannya enak? Kita cukupi, dia memang kaya, tajir kok. Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, menunjuk ke tulang-tulang ayam yang sudah dimakan. Ayyuhad dajah qumi biidznillah. Wahai ayam, berdirilah atas izin Allah Subhanahu wa taala, karamah beliau. Subhanallah, Pak. Jadi kembali ayam dan bisa bicara, syahadu la ilaha illallah syahadu anna Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Bu, kalau anakmu sudah bisa begini, boleh makan enak. Kalau anakmu belum bisa ngapa-ngapain, jangan minta untuk dia diperlakukan istimewa. Makanya anak-anak yang diperlakukan istimewa rata-rata mikirnya kurang jauh, karena kurang riyadhahnya. Rata-rata yang jadi orang ini riyadhah yang kuat. Dan bisa kita perhatikan dulu, contoh misalkan ketika yang dulu kita sekolah, mana yang anak yang rajin, yang malas, nanti hasilnya kan beda. Nggak di sekolah, nggak gimana. Yang sungguh-sungguh, karena sudah jelas tuh hadisnya, man jadda wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan memperoleh hasil, yang akan panen. Nah itu, dia akan mendapatkan sesuatu yang ia cita-citakan.
Ini Pak, Anas bin Malik ketika dititipkan oleh ibunya usia 10 tahun, kebersamaan beliau dengan Rasulullah 10 tahun di kota Madinah, tapi beliau menjadi orang yang sangat alim dan menghasilkan orang-orang alim di kemudian hari. Anas bin Malik, ada lahir lagi nanti Malik bin Anas dan lain sebagainya, menjadi orang sukses langsung atas didikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Ini berkaitan dengan agar supaya kita sebagai seorang anak juga harus waspada dan juga hati-hati. Kita disuruh menjaga yang kemarin saya sampaikan juga berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan iman. Nah, satu lagi berkaitan dengan orang tua. Suatu ketika ditanya Nil Fakian Nahu Qol su'ila anil walidain idza mata syakhitaini 'alal waladi hal yumkinu ay yurdiyahuma ba'da wafatihima. Al-Faqih Imam Abu Samarqandi pernah ditanya, su'ila anil walidin, pernah ditanya tentang orang tua. Idza mata, ketika orang tua dua-duanya meninggal, syakhitaini 'alal walad, sedangkan ketika dia meninggal, si orang tua meninggal itu masih dalam kondisi hubungannya tidak harmonis dengan seorang anak, masih membenci anaknya, masih bermasalah. Contoh, ada orang tua yang ketika meninggal masih sengketa dengan anaknya. Kan banyak nih yang kasus-kasus seperti ini, orang tua bermasalah dengan anaknya, anak bermasalah dengan orang tuanya. Kanggung tuh. Al-Faqih ditanya seperti itu, bagaimana jawabannya ketika orang tua itu meninggal, urusan dengan si anak belum selesai, hampir-hampir si anak ini mendapatkan julukan sebagai anak yang durhaka. Hal yumkinu ayyurdiyahuma ba'da wafatihima, memungkinkan enggak kalau setelah meninggalnya mereka kita masih bisa mendapatkan ridhonya mereka? Kira-kira masih bisa nggak setelah orang tua wafat, kita masih bisa nggak mendapatkan ridhonya mereka? Kalau biasanya kan ridhonya mereka, tapi dijawab, qila, dikatakan yumkinu bisalah sati asya, mungkin masih bisa memungkinkan mendapatkan ridhonya mereka, tapi dengan 3 syarat. Awaluha, yang pertama, ayyakuna sholihan, yang pasti anak harus jadi anak yang soleh dulu. Ini yang pertama. Setelah peninggalan orang tua, taubat kita. Kalau dulunya maksiat, segera bertaubat. Kalau dulunya jadi orang baik, jadilah orang yang lebih baik. Kalau dulunya belum soleh, jadilah anak yang soleh. Ayyakuna sholihan, ini yang pertama, harus jadi anak yang soleh kalau pengen dapat ridhonya orang tua meskipun orang tua itu sudah wafat. Jadi kita harus menjadi anak yang soleh dan juga muslih. Wasani, yang kedua, ayyasila qarabatahuma wa asdiqahuma, yang berikutnya sambung kekerabatan, silaturahim dengan kerabat-kerabatnya orang tua kita. Ini penting ternyata untuk memperoleh ridhonya kedua orang tua. Salah satunya dengan ayyurdiyahuma, yaitu ayyasila qarabatahuma wa asdiqahuma, menyambung kerabat, karib kerabat orang tua, om, bibi, wak, pakde, bude, dan orang-orang terdekatnya dan kerabat-kerabatnya, sehingga mereka mengingatkan ketika ketemu dengan kita, mengingat orang tua kita. Oh iya, jadi ingat ayahmu nak, jadi ingat ibumu, mudah-mudahan Allah ampuni mereka. Akhirnya kenapa? Akhirnya terucaplah doa-doa untuk kedua orang tua kita dari mereka, dari orang-orang yang dikenal. Oh iya, kamu dulu orang tua kamu rajin kesini. Kadang kalau jam segini udah ngopi bareng, ya Allah mudah-mudahan orang tuamu dilapangkan kuburnya. Nah, terlontar doa lagi, begitu seterusnya. Menjadi asbab, menjadi wasilah kita mendapatkan ridhonya orang tua. Karena berarti kalau sudah begitu,
Di sana kalau diijabah, di sana orang tua kita mendapatkan maghfirah. Kalau doa-doa dari orang-orang tersebut diijabah, berarti orang tua kita mendapatkan keringanan siksa lah. Terus mendapatkan maghfirah, terus makamnya, kuburnya diluaskan. Senang mereka. Minta sama Allah untuk maghfirah, keridhaan kita yang masih hidup. Kenyataannya mereka masih bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir wa tsalits ayyastaghfiru lahumma wa yad'u lahumma wa yatasaddaqu lahumma. Yang ketiga terakhir ayyastaghfiru lahumma, banyak-banyaklah memohonkan ampun untuk mereka. Wa yad'u lahumma, mohonkan ampun, berdoa untuk mereka, dan wa yatasaddaqu lahumma, dan bersedekah untuk mereka. Masuk masjid, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bila ini menjadi amal soleh, amalnya untuk orang tua saya. Fatihah sampaikan setelah sholat dan lain sebagainya. Walahumul fatihah. Ya Allah, mudah-mudahan kalau Fatihah ini Engkau terima pahalanya untuk kedua orang tua saya. Ya Allah, ini saya mau berbuat, mau apalah bahasanya gitu. Mudah-mudahan Engkau ridho ini untuk orang tua saya. Masya Allah, Pak. Buktikan itu. Insya Allah dengan 3 kiat-kiat tadi kita akan mendapatkan maghfirah, ridhonya orang tua meskipun mereka sudah wafat, meskipun mereka tidak lagi bersama kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita dalam keyakinan, dalam keimanan, dan istiqomahkan kita dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban kita kepada sesama manusia, dan juga kewajiban kita terlebih kepada kedua orang tua kita. Hidayah itu senantiasa ada dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan itu semuanya, dan Allah berikan kita maghfirah, ridhonya Allah dan ridhonya kedua orang tua kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.